channel YouTube aku. Gimana hari ini? Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Baik dong, masa enggak? Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu. Oke, jadi pada konten kali ini kita akan membahas mengenai teori sastra. Apa sih itu teori sastra? Kenapa sih kita harus memahami teori sastra? Emang apa untungnya? Buat yang pengen tahu, tonton sampai habis, jangan di-skip. Teori sastra. Teori sastra merupakan salah satu cabang dari ilmu sastra, di mana ilmu sastra ini terdiri atas 3 cabang, yakni sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Sejarah sastra sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada teori sastra yang sesaat lagi akan kita bahas. Dan yang ketiga, ada yang namanya kritik sastra. Kritik sastra sendiri merupakan cabang ilmu di mana kita menilai sebuah karya sastra bagus dan tidaknya karya sastra. Nah, dalam mengkritik karya sastra juga tidak boleh asal-asalan. Kita juga harus menyeimbangkan antara baik dan tidak baiknya sebuah karya sastra tersebut. Selain untuk menilai, kritik sastra juga berfungsi untuk mempelajari lebih dalam tentang sebuah karya sastra. Nah, sekarang yuk kita bahas mengenai teori sastranya. Teori sastra berasal dari 2 kata, teori dan sastra. Teori sendiri bermakna cara, langkah, atau sistem. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yakninya susastra. Susastra sendiri memiliki makna perkataan yang baik. Kalian tahu nggak, kalau pada zaman dulunya, susastra digunakan untuk mendokumentasikan budaya, mendokumentasikan kehidupan-kehidupan di zaman dahulu. Para sastrawan tentu saja mendokumentasikannya melalui novel-novel yang sampai saat ini mungkin masih bisa kita baca. Jadi, melalui karya-karya susastra ini, kita bisa memahami bagaimana karakter manusia, bagaimana kehidupan-kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu, melalui apa? Melalui karya-karya yang sudah dikeluarkan oleh para sastrawan-sastrawan tersebut. Selanjutnya, pandangan terhadap karya sastra berdasarkan teori sastra. Yang pertama, ada berdasarkan fisiknya, yakni berdasarkan karya sastra itu sendiri. Kita tidak mengaitkan dengan penulisnya, hanya karya sastra itu sendiri yang kita lihat. Bagaimana unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra tersebut. Dan yang kedua, karya sastra tersebut kita hubungkan dengan penulisnya. Kapan masa karya sastra tersebut? Kapan karya sastra tersebut diciptakan oleh penulisnya? Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana respon masyarakat terhadap karya sastra yang tersaji tersebut. Apakah karya sastra tersebut mendapat respon yang sangat baik, atau cukup baik, atau kurang baik di masyarakat. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengapresiasi sebuah karya sastra yang sudah tersaji. Bagaimana cara kita agar kita bisa menilai sebuah karya sastra itu bagus atau tidak. Ada 5 cara. Yang pertama yakni mengaitkan karya sastra tersebut dengan pengarangnya. Yang kedua, cara mengapresiasi karya sastra yang kedua adalah mengamati karya sastra tersebut berdasarkan masanya. Karena sebuah karya sastra setiap masa pasti akan ada perbedaannya. Dan yang ketiga, yaitu mengamati karya sastra itu berdasarkan karya sastra itu sendiri, tidak mengaitkan dengan pengarangnya dan tidak mengaitkan dengan masanya. Bagaimana unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra tersebut. Yang keempat, yakni melemparkan ke masyarakat. Bagaimana respon masyarakat terhadap karya sastra yang tersaji tersebut? Apakah responnya sangat baik atau baik
atau kurang baik mengenai sebuah karya sastra tersebut. Dan yang kelima, yakni menggabungkan unsur-unsur tersebut, yakni menilai karya sastra dari hubungannya dengan pengarangnya, dari karya sastra itu sendiri, dan dari bagaimana respon masyarakat terhadap karya sastra yang sudah tersaji. Nah, teman-teman sekalian, apresiasi terendah terhadap sebuah karya sastra adalah ketika kita menikmati karya sastra tersebut, ketika kita membaca karya-karya sastra tersebut, seperti kita membaca novel atau kita membaca puisi atau mendengarkan karya sastra tersebut. Kita sudah mengapresiasi karya sastra tersebut. Tapi tidak cukup dong kalau kita hanya membaca atau hanya mendengar tapi kita nggak paham apa sih maksud yang ingin disampaikan melalui karya sastra tersebut. Nah, inilah gunanya teori sastra. Dengan cara menguasai ilmu teori sastra, maka kita akan bisa memahami apa maksud yang ingin disampaikan di balik sebuah karya sastra tersebut. Jadi, juga dengan menguasai teori sastra, kita bisa menyelami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan apresiasi tertinggi terhadap sebuah karya sastra adalah ketika kita tidak hanya menikmati, tapi kita memahami apa maksudnya dan kita bisa menilai bagaimana karya sastra tersebut. Ini bagusnya dari karya sastra tersebut dan ini tidak bagusnya dari karya sastra tersebut. Dan kita akan lebih mengapresiasi karya sastra lagi ketika kita bisa menciptakan sebuah karya sastra. Jadi jangan cuma jadi penikmat, tapi jadilah pembuat. Oke teman-teman, sekian dulu ya konten kali ini mengenai teori sastra. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa tahu apa itu teori sastra. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.